Santapan Harian Jumat 18 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami hendak menikmati keagungan sabda-Mu di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Kami berserah. Amin. Kisah Para Rasul 27 ayat 1-13. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari batalion Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka memenuhi keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira itu menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin menghalangi kami bergerak maju, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Hari puasa sudah berlalu dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Namun perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak cocok untuk berlabuh selama musim dingin, kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan di Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Sahabat Santapan Harian, setelah persidangan yang manipulatif dan tidak ramah, Tuhan menyediakan penghiburan bagi Paulus melalui persahabatan yang tidak lazim. Julius adalah seorang perwira dari batalion Kaisar yang kepadanya diserahkan Paulus dan tahanan lainnya. Namun ia memperlakukan Paulus dengan ramah dan memberinya kelonggaran. Tampaknya mereka mulai menjalin persahabatan. Namun persahabatan itu diuji ketika pelayaran mereka terus dihadang oleh angin yang membuat mereka tidak kunjung tiba di tujuan dan kehilangan banyak waktu. Paulus sudah memperingatkan betapa berbahayanya pelayaran mereka. Namun Julius dengan sengaja mengabaikan peringatan Paulus. Patut dimaklumi bahwa Julius sebagai perwira lebih mendengarkan jurumudi dan nahkoda. Lebih logis baginya untuk percaya kepada kru kapal yang berpengalaman
daripada kepada Paulus yang tak memiliki latar belakang sebagai pelaut. Apalagi cuaca yang terlihat mendukung sangkaan mereka. Namun, Yulius tidak menyadari bahwa ia sedang mengabaikan sahabatnya dan cuaca akan berubah dengan cepat. Camkanlah, persahabatan tidak melulu tentang kata-kata yang ramah, tetapi juga peringatan yang melukai. Seorang sahabat mungkin memperingatkan kita dengan kata-kata tidak menyenangkan, tetapi sebenarnya ia sedang menghindarkan kita dari badai mematikan. Sebaliknya, lawan bisa saja membuat kita senang dan merasa semuanya baik-baik saja, padahal ia hanya mengarahkan kita ke dalam celaka. Jika kita memiliki sahabat, percayalah kepadanya. Sekalipun ia sepertinya tidak tahu apa-apa, setidaknya dengarkanlah peringatannya. Bersikap ramah kepada sahabat adalah hal yang baik, tetapi hal terbaik yang dapat kita berikan kepada sahabat adalah kepercayaan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan yang mengirimkan sahabat dalam masa kesesakan kita, dan berterima kasihlah atas kehadiran sahabat yang peduli akan kebaikan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk sahabat yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk saling mengasihi sebagai saudara dan saling membantu menanggung beban. Di dalam cinta-Mu ya Yesus Kristus, Sang Sahabat sejati, kami memohon. Amin.